Ternyata pas dia udah masukin, ternyata selektivitasnya ketat lagi nih 1:45. Karena kan yang beranggapan kayak gitu, yang berasumsi kayak gitu tuh nggak cuma 1-2 orang doang. Ini kayak seluruh Indonesia guys. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan membahas seleksi penerimaan mahasiswa baru lagi. Jadi aku bakalan membahas tentang selektivitas yang ada di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Selektivitas itu apa sih Kak? Selektivitas adalah persaingan atau kemampuan kalian dalam menyisihkan kandidat-kandidat lain gitu, calon mahasiswa baru lain gitu. Sebenarnya kalian tuh harus menyingkirkan berapa orang sih gitu untuk masuk ke jurusan tersebut gitu teman-teman. Tapi sebelum video ini dimulai, teman-teman harus subscribe dulu channel ini dan komen enaknya aku minggu depan bahas video tentang apa gitu ya. Oh iya, ini kan kayak udah rentang dari pendaftaran SNBP ya. Jadi teman-teman di sini kayak udah pada daftar belum? Siapa yang udah daftar? Coba komen di kolom komentar. Udah daftar sampai tahap mana? Terus pengennya mau masuk ke universitas mana, jurusan apa gitu ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Oke, jadi cara mengecek atau melihat selektivitas dari seluruh program studi yang ada di UGM adalah teman-teman buka browser, terus teman-teman harus buka admisi atau umugm.ac.id. umugm.ac.id. Nah, setelah itu, teman-teman dicek di bagian sarjana dan sarjana terapan, dibuka di bagian selektivitas. Nah, kita bisa lihat di sini. Nih, kalau misalkan teman-teman kayak mau masuk ke, kita ambil apa ya? Ambil contoh hukum nih. Teman-teman mau masuk ke hukum. Nah, teman-teman di tahun kemarin, itu rata-rata yang masuk jalur hukum, itu mereka harus menyisihkan 25 orang. Misal aku mau masuk ke ilmu hukum. Berarti aku harus mengalahkan 25 orang agar aku bisa diterima di situ. Jadi ini berhubungan dengan peluang kalian untuk lolos atau nggak lolos di jurusan tersebut gitu. Terus ini kalau dilihat dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 itu kayak ada naik turunnya ya. Dari 2018 dia 35 orang, 2019 1:25, 2020 1:45, ini naik kan. Terus turun lagi. Nah, bisa jadi ini trennya bakal naik atau turun, tergantung juga. Ini kayak mereka tuh ada asumsi kalau misalkan berpatokan pada angka ini ya 2022. Pendaftar 2023 tuh kayak aduh kok hukum semakin menurun nih. Ya udah aku pilih hukum aja deh, jebret. Dia masukin ilmu hukum di seleksinya gitu, entah di SNBT atau entah di jalur mandirinya. Bisa jadi besok tahun depan yang di data 2023 ini trennya bakal naik. Karena di sini turun. Maksudnya kayak mereka takut gitu loh. Contoh yang nyata ya teman-teman. Mari kita lihat. Di tahun 2018, 35, 1:35. Tahun 2019, 1:25. Itu kan para pendaftar tahun 2019, angkatan 2019, kan berpatokan pada angka di tahun 2018. Mereka beranggapan, aduh kok ilmu hukum naik nih, kayak banyak banget, selektivitasnya kok ketat banget gitu, aku harus menyisihkan 35 orang nih. Nah, mereka lari ke jurusan lain. Terus, pas tahun 2019, ternyata mereka cuman harus menyisihkan 1:25. Jadi kayak mereka berpatokan dengan angka yang sebelumnya gitu loh. Jadi trennya tuh kayak naik turun. Dari sini ke sini turun, dari sini ke sini naik. Ya kan? Anak-anak 2020 kayak mikir, loh kok kemarin rendah nih, aku coba deh masukin ilmu hukum, siapa tahu bisa gitu, siapa tahu aku keterima gitu. Ternyata pas dia udah masukin, ternyata selektivitasnya ketat lagi nih 1:45. Karena kan yang beranggapan kayak gitu, yang berasumsi kayak gitu tuh nggak cuma 1-2 orang doang. Ini kayak seluruh Indonesia guys, jadi kayak ini datanya tuh keren banget sih. Terus habis itu lihat lagi 2021.
loh tahun kemarin tahun 2020 kok banyak banget, aku nyoba di jurusan lain deh gitu. Ternyata 2021 selektivitasnya malah turun, kayak jadi nggak ketat gitu. Karena mungkin mereka lari ke jurusan-jurusan yang lain gitu. Mereka takut gap year, atau mereka takut nggak keterima gitu. Makanya dia pilih jurusan lain. Terus habis itu turun lagi nih. Nah, ini bisa jadi turun karena mungkin mereka kayak udah ketakutan duluan atau gimana gitu. Jadi kayak mereka nggak pilih ilmu hukum ini gitu. Dan kalau dilihat-lihat tren-trennya pada turun-turun ya guys. Mungkin ini karena jumlah pendaftarnya juga rendah atau gimana aku nggak tahu. Maksudnya kayak jumlah angkatan 2022 gitu loh guys. Bukan yang daftar di jurusan tersebut gitu. Jadi cara membacanya kayak gitu. Cuman ini kayak gambling gitu loh guys. Ini tahun depan bisa naik bisa turun sih ini. Serius, ini mungkin naik sih. Besok lebih dari 25 aku yakin. Di sini data 2023, besok di sini pasti 1 banding lebih dari 25. Aku yakin banget. Tuh, kalau dilihat-lihat juga kayak banyak sekali gitu ya guys. Kalian harus menyisihkan banyak sekali gitu. Tuh. Tapi yakin aja sama kemampuan kalian sih guys. Kalian tuh harus bisa meyakinkan diri kalian gitu. Kalau kalian tuh sebenarnya bisa gitu. Jangan jiper duluan. Kalau kalian jiper duluan, aduh. Nih, dari 1:127 turun jadi 1:73. Dari 1:73 naik jadi 1:747. Dari 1:47 turun lagi jadi 1:69. Terus naik, tapi naiknya nggak signifikan, jadi 1:77. Jadi memang mungkin angkatan 2022 ini memang pendaftarnya tuh dikit gitu ya. Mungkin angkatannya memang dikit atau gimana aku nggak tahu sih. Jadi teman-teman bisa melihat dari selektivitas ini, kayak strateginya tuh harus gimana gitu, teman-teman bisa melihat dari sini. Tapi ini tahun depan, 2023, ini pasti trennya bakal naik sih. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, sesiap mungkin. Jadi teman-teman kayak nggak bingung gitu harus ngapain gitu. Harus pilih yang apa gitu, teman-teman nggak bingung. Ini ada yang 1:8 aja, ada yang 1:22. Tadi ada yang 1:40-an. Tuh tergantung jurusannya guys. Tuh manajemen 1:40, 60 gitu-gitu guys. Jadi ini tuh sebenarnya bukan hanya data doang. Jadi ini bisa jadi tolak ukur teman-teman untuk menentukan jurusan teman-teman gitu. Tapi itu juga didasarkan atas minat dan bakat lagi ya teman-teman. Jadi nggak boleh asal pilih gitu. So, mungkin segitu dulu video kali ini. Aku juga cuman kayak ngasih tahu gimana cara ngebaca ini gitu. Biar teman-teman tuh kayak nggak cuman ngeliat-ngeliat doang, tapi teman-teman nggak tahu ini harus ngapain, harus diapain gitu. So, ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ya, see you di video-video selanjutnya. Bye-bye.